Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini izinkan kami dari kelompok 6 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun. Baik, teman-teman, pertama yang harus kita ketahui bahwasanya Ibnu Khaldun adalah salah satu tokoh pemikir dari salah satu cendekiawan Islam. Banyak pemikiran beliau yang sangat relevan pada masa sekarang, teman-teman. Salah satunya adalah pemikiran beliau terkait ekonomi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai biografi, masa pendidikan, dan karya-karya dari Ibnu Khaldun. Yang kedua yaitu kunci kemakmuran negara menurut Ibnu Khaldun. Yang ketiga, mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun. Yang keempat, konsep uang dan stabilisasi moneter menurut Ibnu Khaldun. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Khaldun Cycle atau siklus Ibnu Khaldun. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materi pertama, yaitu biografi, masa pendidikan, dan karya-karya Ibnu Khaldun. Baik teman-teman, materi yang pertama yakni mengenai biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun, yaitu menurut perhitungan Hijriah di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil sekitar kota Fustat, tempat keberadaan Madrasah Al-Qamniyah di mana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat. Sampai saat ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di Jalan Turbah Bay, Tunisia masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah Idarah. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad yang wafat pada tahun 1749 Hijriah. Lanjut, pada awal abad ke-13 Masehi, kerajaan Muwahhidin di Andalus hancur. Sebagian besar kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan Raja Kastilia, termasuk kota Sevilla. Bani Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Hafs dan menetap di kota Ceuta. Lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun, untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia. Selanjutnya, yaitu masa pendidikan Ibnu Khaldun. Masa pendidikan ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332 sampai 1350 Masehi. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran, seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pada masa pendidikannya di Maroko, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan ilmiah. Banyak buku dan karya-karya ilmiah yang beliau hasilkan. Namun karya-karya tersebut umumnya sangat sulit dilacak karena tidak dijelaskan dalam muqaddimah dan hanya terdiri dari buku-buku kecil saja. Selanjutnya teman-teman, yaitu mengenai karya-karya dari Ibnu Khaldun. Sebenarnya Ibnu Khaldun itu menghasilkan banyak sekali karya. Namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Meskipun Ibnu Khaldun hidup pada masa di mana peradaban Islam mulai mengalami kehancuran, akan tetapi beliau mampu tampil sebagai pemikir muslim yang kreatif dan melahirkan pemikiran-pemikiran besar dalam karya-karyanya. Karya Ibnu Khaldun yang saat ini menjadi fenomenal atau digandrungi para ahli sampai saat ini ialah Al-Ibar, Muqaddimah, dan At-Tarif. Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah, ialah bagian pertama dari kitab Al-Ibar yang membahas tentang masyarakat dan gejala-gejalanya seperti pemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, otoritas, pencaharian, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, dan sebab-sebab. Walaupun Muqaddimah adalah bagian dari Al-Ibar, tetapi kitab Muqaddimah ini dibedakan dari karya induknya, yaitu dari karya Al-Ibar, dan akan dibahas tersendiri. Muqaddimah merupakan kekayaan yang tidak terkira dalam warisan intelektual sastra Arab karena pemikiran dan penelitiannya yang sangat luar biasa serta memuat berbagai metode, gejala-gejala sosial, dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan. Pokok-pokok pembahasan di dalam kitab Muqaddimah dibagi menjadi 6 bab. Bab-bab tersebut yaitu sebagai berikut. Bab pertama membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab kedua membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradab.
peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bab ketiga membahas tentang negara, kerajaan, khilafah, tingkatan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Bab keempat membahas mengenai berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan. Bab kelima membahas mengenai sisi perekonomian negara, mata pencaharian, dan ekonomi. Bab terakhir, yaitu bab ke-6, membahas mengenai berbagai jenis ilmu pengetahuan. Jilid ke-6 dan ke-7 disebutkan dengan Kitab Al-Tariq, kitab ketiga yang terdiri dari 2 jilid ini berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya. 3 karya terutama yaitu dari Muqaddimah menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan di dunia yang pemikirannya terus mengembara dan berpengaruh hingga saat kini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab kedua, yaitu kunci kemakmuran negara menurut Ibnu Khaldun. Yang akan pertama dibahas yaitu kemakmuran pengelolaan pajak. Pendapat Ibnu Khaldun mengenai kunci kemakmuran dari sebuah negara menyangkut aspek perpajakan. Menurutnya, pajak mestilah adil mulai dari pemungutannya hingga pengalokasinya. Menurut Ibnu Khaldun, jika sebuah penetapan pajak ringan, maka masyarakat akan lebih antusias dalam membayar pajak. Dan sebaliknya, jika pajak berat, maka masyarakat enggan berkontribusi dalam membayarnya. Selain itu juga, para pengelola dana pajak mesti diawasi agar tidak adanya pelanggaran dalam pengelolaan dana pajak. Konsep kemakmuran menurut Ibnu Khaldun ialah di saat terciptanya pemerataan, keadilan, dan perlindungan untuk warga negara, yaitu bisa kita laksanakan mengenai kemakmuran pengelolaan pajak. Yang kedua yang akan kita bahas yakni standar kekayaan negara menurut Ibnu Khaldun. Nah, teman-teman, menariknya Ibnu Khaldun itu tidak memandang bahwasanya jumlah uang sebagai standar kekayaan suatu negara. Suatu negara mestilah mempunyai tingkat produk domestik bruto. Bila suatu negara mencetak uang dengan sebanyak-banyaknya, itu bukan merupakan rekoleksi dari pesatnya pertumbuhan sektor produksi, baik barang maupun jasa. Maka uang yang melimpah itu tidak ada artinya. Yang membuat jumlah uang lebih banyak dibanding jumlah ketersediaan barang dan jasa, sektor produksilah yang menjadi motor pembangunan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pekerja, dan menimbulkan permintaan atau faktor produksi lainnya. Teman-teman, Ibnu Khaldun juga memandang bahwasanya neraca pembayaran yang positif menegaskan bahwa suatu negara adalah mencapai kemakmuran, teman-teman. Nah, Ibnu Khaldun itu berpandangan bahwasanya neraca pembayaran yang positif menggambarkan 2 hal, yakni tingkat produksi yang tinggi dan yang kedua yaitu tingkat efisiensi yang tinggi. Jadi, jikalau tingkat produktivitas suatu negara itu sangat tinggi, maka itulah mencerminkan sebuah kekayaan dari suatu negara. Yang ketiga yakni mengenai kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi teman-teman, Ibnu Khaldun juga tidak lupa bahwasanya standarisasi kekayaan suatu negara itu tercermin dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Kesejahteraan dan pembangunan menurut Ibnu Khaldun bergantung pada aktivitas ekonomi, jumlah dan pembagian tenaga kerja, luasnya pasar, tunjangan, dan fasilitas yang disediakan oleh negara, serta peralatan. Pada gilirannya tergantung pada tabungan atau surplus yang dihasilkan setelah memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme harga menurut Ibnu Khaldun. Bagaimana sih pandangan dari Ibnu Khaldun tentang harga? Nah, ternyata ini disampaikan secara khusus di buku Muqaddimahnya, yaitu dengan judul Harga-harga di Kota. Ia membagi jenis barang menjadi 2 jenis, yaitu barang kebutuhan dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Naik turunnya sebuah permintaan terhadap suatu barang, menurut Ibnu Khaldun, berdampak terhadap harga. Nah, jadi teman-teman di sini Ibnu Khaldun menekankan bahwasanya naik turunnya sebuah permintaan itu yang mempengaruhi harga, teman-teman. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga akan naik. Namun bila jarak antar suatu kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang dapat diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harganya akan turun. Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela. Jadi Ibnu Khaldun menekankan bahwasanya pergerakan harga itu harus terjadi rela sama rela dalam permintaan dan kekuatan penawaran. Pada tingkat harga tersebut tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.
Dalam penentuan harga di pasar terhadap sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran dan permintaan yaitu menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya. Tingkat harga yang stabil dengan biaya hidup yang relatif rendah menjadi pilihan bagi masyarakat dengan sudut pandang pertumbuhan dan keadilan dalam berbandingan masa inflasi dan deflasi. Faktor yang menetapkan penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah permintaan, tingkat keuntungan relatif, tingkat usaha manusia, besarnya tenaga buruh termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, ketenangan dan keamanan, dan kemampuan teknik serta perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak. Semua barang yang lainnya bisa terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Apabila suatu barang terjadi kelangkaan dan banyak permintaan, maka harga cenderung tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harga akan cenderung rendah. Topik keempat yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep uang dan stabilisasi moneter menurut Ibnu Khaldun. Yang pertama yaitu mengenai konsep uang dulu ya teman-teman. Konsep uang menurut Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa emas dan perak selain berfungsi sebagai uang juga digunakan sebagai medium pertukaran dan alat ukur nilai sesuatu. Uang itu tidak harus mengandung emas dan perak, hanya saja emas dan perak dijadikan standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan harganya secara konsisten. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menyarankan agar harga emas dan perak itu konstan, meskipun harga-harga lain berfluktuasi. Yang kedua yaitu stabilisasi moneter menurut Ibnu Khaldun. Jumlah uang yang beredar tak berdampak signifikan pada kemakmuran suatu negara. Demikian pendapat Ibnu Khaldun. Baginya, dalam urusan moneter yang paling penting adalah kebijakan moneter yang stabil demi melindungi nilai uang. Dia menentang kebijakan pemerintah untuk bermain dengan nilai mata uang. Dia khawatir pemerintah akan mencetak uang dengan banyak teman-teman, maka dari itu akan menimbulkan kecacatan moneter. Berdasarkan gagasan Ibnu Khaldun inilah, maka Federal Reserve, Bank of England, dan Bundesbank di Jerman menjadi bank sentral yang independen dari pemerintah dengan tujuan untuk menjaga inflasi dan menjamin nilai mata uang stabil. Menurut Ibnu Khaldun, kebijakan moneter yang stabil yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat atau daya beli uang adalah suatu keharusan. Masyarakat itu harus dilindungi dari kebijakan moneter yang tak adil dari penguasa yang bisa mendevaluasi mata uang. Nah, kita sampai ke materi yang terakhir teman-teman. Ibnu Khaldun Cycle atau siklus Ibnu Khaldun. Circle of Equity atau Umer Capre menyebutnya model dinamika interdisiplin Ibnu Khaldun dapat dijelaskan dalam nasihat kepada penguasa negara sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu kekuatan penguasa tidak akan terwujud kecuali dengan implementasi syariah. Syariah tidak dapat terimplementasikan kecuali dengan penguasa. Penguasa tidak dapat memperoleh kekuatan kecuali melalui rakyat. Rakyat tidak dapat terpelihara kecuali dengan kekayaan. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan. Keadilan adalah kriteria Allah menilai hambanya. Penguasa bertanggung jawab mengaktualisasikan keadilan. Nasihat Ibnu Khaldun tersebut yaitu disebut 8 Wise Principle atau 8 prinsip kebijakan politik Ibnu Khaldun. Masing-masing faktor berhubungan satu sama lain secara mutual dalam formula sirkular tersebut. Titik awal dan titik akhirnya tidak dapat dibedakan. Kalimat hikamiah merefleksikan karakter analisa Ibnu Khaldun yang dinamis dan interdisiplin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk mengulas materi terkait pemikiran ekonomi dari Ibnu Khaldun. Dari uraian materi itu kita dapat menyimpulkan bahwasanya kualitas Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir dan juga praktisi itu sangatlah kompeten. Ia banyak memberikan ide dan pemikiran tentang penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Teori-teori Ibnu Khaldun sangat komprehensif membahas kesejahteraan negara karena kedalaman ilmu pengetahuan yang ia miliki dan pendalaman menempati beberapa posisi di pemerintah. Inti dari ajaran Ibnu Khaldun menurut saya atau menurut kami adalah bagaimana terciptanya welfare state atau negara yang penduduknya sejahtera. Teori beliau tentang produksi yang di dalamnya membahas masalah pembagian kerja dan efisiensi menjelaskan pada negara bahwa proses produksi harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kekayaan suatu negara. Produksi maksimum akan memungkinkan swasembada dan kelebihan suplai yang kemudian bisa dijual di pasar dan luar negeri. Serta yang harus diperhatikan pemerintah yaitu tentang stabilitas moneter yang sehat. Maka dari itu masyarakat akan terlindung dari kebijakan-kebijakan yang di depan.
Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.